Jam 12 malam di Yogyakarta, 5 tempat ini katanya jadi rumahnya mereka, Pak. Dari jembatan yang dulunya tempat pembuangan korban sampai bekas pemandian sultan yang kedengaran suara gamelan sendiri. Kalau kamu penakut, mending skip deh video ini. Tapi kalau nyali kamu gede, tonton sampai habis. Ini dia 5 tempat paling angker di Yogyakarta. Di nomor pertama ada Rumah Kentang di Kota Baru, Yogyakarta. Rumah tua yang lokasinya tepat di seberang SMA Stella Duse 1 ini sudah lama banget jadi bahan cerita horor warga sekitar. Nah, cerita yang paling sering dibahas tentang Rumah Kentang. Rumah Kentang ini katanya berawal dari tragedi mengerikan di masa lalu. Konon, dulu ada seorang anak kecil tanpa sengaja jatuh ke dalam kuali besar berisi rebusan kentang panas, Pak. Sejak kejadian itu, banyak warga percaya kalau aroma kentang rebus yang sering muncul di sekitar rumah berasal dari peristiwa tersebut, Pak. Nggak cuman itu, beberapa orang juga mengaku masih sering mendengar suara tangisan anak kecil pada malam hari. Seolah-olah arwahnya masih ada di sana sampai sekarang. Merinding banget kan gitu ya. Nggak cuman terkenal karena bau kentangnya aja ya. Warga sekitar juga sering mengaitkan rumah tua ini dengan berbagai penampakan makhluk halus. Warga sekitar juga sering mengaitkan rumah tua ini dengan berbagai penampakan makhluk halus yang bikin bulu kuduk berdiri sendiri. Salah satu cerita yang paling sering muncul adalah kemunculan sosok genderuwo besar yang dipercaya menjaga rumah kosong tersebut. Bahkan banyak orang mengaku merasa diawasi atau merinding saat melewati area rumah itu, Pak. Terutama kalau malam hari. Karena cerita-cerita inilah Rumah Kentang di Kota Baru makin dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Yogyakarta. Di nomor keempat ada Benteng Vredeburg. Kalau ngomongin tempat horor legendaris di Yogyakarta, nama Benteng Vredeburg pasti nggak boleh dilewatin. Benteng peninggalan Belanda ini yang dibangun sekitar tahun 1765 ini, lokasinya ada tepat di dekat kawasan Malioboro. Siang hari tempat ini memang terlihat seperti bangunan wisata bersejarah biasa. Tapi kalau malam mulai tiba, Pak, suasana langsung berubah jadi jauh lebih mencekam. Banyak pengunjung dan warga lokal mengaku pernah mengalami kejadian aneh saat berada di sekitar benteng itu. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah kemunculan sosok tentara Belanda tanpa kepala yang sering terlihat berjalan di area benteng pada malam hari. Nggak cuman itu, ada juga yang mengaku mendengar suara langkah sepatu tentara dan melihat barisan serdadu seperti sedang patroli. Padahal kondisi benteng sudah sepi banget nih. Bahkan beberapa orang bilang suasana di area tertentu terasa dingin dan bikin merinding tanpa alasan yang jelas, Pak. Karena sejarah panjangnya yang penuh cerita masa penjajahan, banyak orang percaya kalau Benteng Vredeburg masih menyimpan jejak masa lalu yang belum benar-benar hilang sampai sekarang. Jadi nggak heran ya kalau tempat ini dikenal bukan cuman sebagai wisata sejarah, tapi juga salah satu lokasi paling misterius di Yogyakarta. Di nomor ketiga ada Rumah Pocong Sumi. Kalian pernah dengar tentang Rumah Pocong Sumi? Tempat ini cukup terkenal di kawasan Kota Gede karena cerita mistisnya yang bikin merinding. Konon katanya rumah ini dipercaya menjadi tempat tinggal makhluk halus bernama Sumi. Nah, yang bikin suasananya makin serem, banyak warga sekitar mengaku pernah melihat penampakan pocong muncul di area teras rumah, Pak. Terutama saat malam hari atau di waktu-waktu tertentu yang suasananya lagi sepi banget. Ya bayangin aja, rumahnya terlihat tua, sunyi, dan aura di sekitarnya katanya bikin bulu kuduk langsung berdiri, Pak. Bahkan ada beberapa orang yang sengaja datang cuman buat uji nyali atau bikin konten horor. Tapi lucunya banyak juga yang awalnya berani-berani aja nih ya, pas sudah dekat rumah itu malah langsung ciut dan milih balik pulang, Pak. Katanya sih suasananya di sekitar rumah itu terasa dingin dan bikin
nggak nyaman, apalagi kalau malam mulai larut. Cerita tentang Sumi sendiri juga masih jadi misteri. Ada yang bilang dulu ia adalah penghuni rumah tersebut. Ada juga yang percaya kalau sosok itu hanyalah legenda yang berkembang dari cerita warga sekitar. Tapi terlepas benar atau tidaknya ya, kisah rumah pocong Sumi tetap jadi salah satu cerita horor yang paling sering dibahas para pecinta dunia mistis di Yogyakarta atau bahkan se-Indonesia, Wak. Kalau kalian sendiri gimana nih? Berani nggak datang ke tempat ini sendirian pas malam hari? Di nomor 2 ada jembatan Gondolayo. Sekilas jembatan ini biasa aja, beton, lampu jalan, sama railing doang. Tapi tunggu dulu, warga sekitar bilang jembatan ini punya cerita kelam. Salah satu yang paling terkenal adalah arti nama Gondolayo. Sebagai warga menghubungkannya dengan makna yang menyeramkan, yaitu membawa kematian. Lalu ada legenda tentang sepasang pengantin baru, Ratmi dan Ngatino. Konon saat pembangunan jembatan di masa kolonial Belanda, mereka dijadikan tumbal agar jembatannya berdiri kokoh. Belum lagi kisah awal penjual jamu gendong yang disebut sering menampakkan diri di sekitar jembatan setelah mengalami nasib tragis. Dan yang paling menghebohkan, pada era 1960-an tempat ini dikenal sebagai lokasi yang sering dipilih orang untuk mengakhiri hidup. Cerita-cerita itulah yang membuat aura mistis jembatan Gondolayo terus hidup hingga sekarang. Di urutan terakhir ada pemandian Sultan, namanya Bangsal Kenanga di Taman Sari. Bangsal Kenanga atau lebih dikenal sebagai Pulau Kenanga adalah sisa reruntuhan bangunan tertinggi di Kompleks Taman Sari, Yogyakarta. Dulunya bangunan 2 lantai ini berdiri megah dikelilingi danau buatan atau biasa disebut dengan segaran, dan menjadi tempat peristirahatan rahasia Sultan, Pak. Misteri yang melekat pada bangunan ini antara lain adalah lorong bawah tanah. Area bawah tanah sering dikaitkan dengan kisah goib karena arsitekturnya yang kuno, gelap, dan labirinnya yang rumit. Aura kerajaan masa lalu. Pengunjung dan warga lokal sering melaporkan sensasi ditarik ke masa lalu atau mendengar bisikan yang diyakini sebagai sisa energi dari zaman kejayaan keraton, Pak. Terutama di sekitar situs terdekat seperti Sumur Gumiling. Bangunan ini porak-poranda dan ditinggalkan sejak gempa besar Yogyakarta pada tahun 1867. Kini puing-puingnya dibiarkan apa adanya sehingga menimbulkan kesan magis dan sakral. Jadi dari 5 tempat tadi yang paling bikin merinding yang mana menurut kalian? Tulis di kolom komen ya. Siapa tahu ada yang pernah ngalamin kejadian aneh di salah satu tempat itu. Kalau lewat tempat-tempat ini malam-malam, jaga ucapan sama jaga sikap. Kita nggak pernah tahu, Pak, siapa yang lagi ngeliatin kita. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan part 2-nya. Sampai ketemu di video mistis berikutnya.